99,4 FM Radio Pasopati dan mungkin yang sudah tergabung bersama kita di Pasopati TV. Dan pagi hari ini kembali Pasdut Informasi dialog bersama narasumber-narasumber terpilih yang sudah akan menyajikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk kita, terutama untuk daerah Kota Bondowoso dan sekitarnya, Sobat Pasopati. Dan bersama saya Arantika Santi yang bertugas pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana pemerintah kini mewajibkan anak-anak hingga ke pelosok memiliki kartu identitas anak atau yang lebih kita kenal dengan KIA. Dan beberapa pekan lalu kita tahu bahwa di beberapa sekolah sedang digalakkan program KIA atau Kartu Identitas Anak mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai jenjang SD dan juga SMP. Nah, sebetulnya apa sih tujuan pemerintah untuk kenapa hingga anak-anak harus memiliki kartu identitas sendiri, ya? Disebutkan bahwa memang KIA ini ternyata memiliki peranan penting untuk identitas seorang anak di Indonesia. Nah, tak terkecuali di Kota Bondowoso kita juga sedang menggalakkan proses pembuatan KIA terutama untuk anak-anak kita. Nah, untuk membahas dan mengupas lebih lengkap seputar KIA ini, Sobat Pasopati, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Agung Trihandono selaku PLT Kepala Dispenduk Capil Bondowoso. Selamat pagi Bapak Agung. Selamat pagi Mbak Santi. Iya, terima kasih sudah bersedia hadir pagi hari ini. Ya, sama-sama. Selamat pagi juga kepada seluruh Sobat Pasopati. Iya, betul. Dan para pemirsa dari Pasopati TV. Iya, betul. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir untuk berbagi informasi, terutama untuk bagaimana pentingnya kita yang sepertinya harus membuat KIA untuk anak-anak kita ini Bapak, ya. Nah, sebetulnya kartu identitas anak ini sendiri Bapak, kenapa baru sekarang tiba-tiba kita harus membuat kartu identitas untuk anak-anak kita gitu Bapak? Dan bedanya apa dengan kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk gitu ya Bapak, ya? Dengan orang yang sudah berusia 17 tahun ini sendiri. Bisa dikasih penjelasan sedikit Bapak untuk kami? Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Santi dan Sobat Pasopati yang saya muliakan. Sebenar-benarnya ini bukan barang baru, tetapi baru kemudian digalakkan ini di era 2021-2022. Tapi sebenarnya kalau regulasinya sendiri itu sudah ada di tahun 2016, yaitu Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Mbak Santi, sebenarnya bukan warga yang wajib memiliki, tapi kewajiban pemerintah. Oh, baik. Jadi kewajiban pemerintah itu untuk memenuhi hak-hak konstitusional setiap warganya. Baik. Artinya setiap orang yang lahir, yang tinggal di Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia harus jelas statusnya. Baik. Oleh karena itu kemudian Permendagri 2 2016 mengamanatkan Dispenduk Capil di seluruh Indonesia. Ada 531 kabupaten kota harus melakukan perekaman terhadap anak-anak untuk kemudian diterbitkan kartu identitas anak. Jadi sekali lagi kita yang punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Kalau tadi Mbak Santi katakan kalau 17 ke atas KTP sudah dari dulu seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang 17 ke bawah seperti apa? Nah, kemudian pemerintah menerbitkan Permendagri tentang KIA tadi itu. Jadi memang latar belakangnya adalah kemudian pemerintah menyadari bahwa ini sebetulnya kewajiban pemerintah nih untuk mendata bahkan sampai anak-anak di bawah umur seperti itu Pak. Betul. Baik. Nah, kategori anak usia berapa itu Pak yang harus membuat KIA ini sendiri? Kalau di dalam regulasinya itu 17 tahun kurang 1 hari. Oh, baik. Artinya begitu anak lahir
ya. Jadi dari Sampai anak dengan lahir. iya, anak lahir sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Wajib pemerintah melaksanakan hak-hak konstitusional mereka, Baik. yaitu dengan menerbitkan KIA. KIA. Tetapi itu masih ada batasannya. Baik. Jadi itu dibagi 2 kelompok. Ada kelompok di bawah 5 tahun, Baik. ada kelompok di atas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Itu perlakuannya beda memang. Iya betul. Kemarin sempat karena memang sudah digalakan di sekolah-sekolah ya Bapak ya dengan betul. cara bersama-sama begitu. Kemarin di bawah 5 tahun kabarnya tidak memakai foto. Itu Betul. bedanya Bapak Iya, ya. Kalau untuk beda-bedanya yang lain apalagi Bapak selain tidak memakai foto untuk yang di bawah 5 tahun tadi perbedaannya? Bedanya cuma itu saja. Cuman itu saja. Karena Bapak, memang di sistem aplikasinya, kalaupun misalkan anak 4 tahun tuh misalkan bawa foto atau minta difoto, tetap aplikasinya tidak bisa mencetak. Iya, itu jadi kenapa Bapak? Memang aplikasinya seperti itu. Oh baik. Jadi nanti kemudian ketika misalkan anak pengen ada fotonya, Iya. terus kemudian Pak kita ditempeli foto, tetap tidak bisa. Jadi nanti tetap yang sebelum 5 tahun ke bawah, pasti kalau dicetak hasilnya pasti KTP-nya tidak, fotonya tidak tercetak. Di KIA, di kartunya itu di kartunya, ya. Tetapi kalau kemudian di 5 tahun ke atas, itu memang kita mewajibkan untuk ada foto di dalamnya. Oh, jadi 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Baik. Dan model fotonya untuk KIA ini tidak seperti orang dewasa. Iya. Harus menghadap ke depan, kemudian harus kelihatan telinganya. Karena ini anak-anak dunia anak. Baik. Maka KIA pun fotonya boleh pakai action yang macam-macam. Oh baik. Biar jadi lebih menarik. Lebih menarik karena memang kita sadari yang terpenting bahwa anak itu terdata. Baik. Jadi jelas siapa, berapa nicknya, orang tuanya siapa, alamatnya di mana. Itu kenapa ini KIA ini jadi penting? Karena kita biar tahu persebaran anak itu di Bondowoso itu yang besar di mana saja. Nah, tujuannya apa? Untuk kemudian nanti digunakan pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan khususnya untuk anak. Nah, itu. Baik, jadi sebetulnya tujuan utamanya adalah itu ya Bapak iya. ya. Baik. Memang untuk anak-anak sebetulnya kan sebelum-sebelumnya anak-anak sudah masuk di KK begitu ya Bapak ya. Jadi hanya masuk di KK saja baik dari NIK-nya maupun dari nomor induk penduduknya maupun kartu di keluarganya juga hanya masuk di KK orang tua seperti itu Bapak ya. Betul. Dan baru di 2016 ini kemudian keluar peraturan dari pusat berarti Bapak ya yang dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Iya, baik langsung dari pusat. Nah, untuk peraturan di daerah sendiri apakah ada Bapak? Mohon maaf. Iya. Dispenduk Capil. Iya. Itu melaksanakan semua program yang sifatnya nasional. Oh baik. Jadi tidak ada ceritanya Dispenduk punya perbu. Baik. Jadi memang tidak ada aturan penguatan untuk daerah dengan pelayanan kependudukan loh ya. Oh baik. Perbu itu kalau untuk anggaran di Dispenduk ya pakai perbu. Tapi kalau untuk urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil plus pemanfaatan informasi dan administrasi kependudukan atau PIA, semua regulasinya secara nasional mulai dari Aceh sampai Merauke sama begitu ya Bapak. Baik. Jadi memang ini sudah keputusan dari pusat dan memang sebetulnya ini bukan kewajiban kita tapi ternyata hak kita. Iya, Bapak. Betul. Baik. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri Bapak, bagaimana? Syaratnya apa saja? Kemudian biasanya kan kalau warga seperti Bondowoso terutama ya, Pak ini buat ini gratis nggak sih Pak? Atau ada biayanya nggak sih Pak? Nah biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Apa saja yang harus kita persiapkan? Kemudian kemana kita harus membuat ini seperti itu? Apakah bersamaan dengan akte kelahiran seperti itu? Ataukah mungkin bisa menunggu beberapa minggu seperti itu Pak? Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang saya harapkan karena biar masyarakat juga juga tahu dan kemudian paham dengan apa yang kami jelaskan. Jadi kalau ngomong KIA ada beberapa
uh, kebijakan yang kemarin kita tempuh. Ya. Baik. Kemarin itu saya evaluasi di bulan Februari. Baik. Ada 245.000 usia 17 tahun ke bawah. Iya. Ternyata yang punya KIA itu baru 26%. Baik. Padahal target kinerja kami bukan dari Pemkab, dari pemerintah pusat. Dari pusat. Baik. Kami akhir di tahun 2022 ini di target kami Desember harus nyampe ke angka 40%. 40%. Wah. Jadi masih separuh ya. Itu bukan sesuatu yang mudah, gampang, iya, yang mudah. Sehingga kemudian kita berpikir harus mencari terobosan. Baik. Akhirnya kemarin saya menggandeng semua pengelola PAUD, iya betul, semua pengelola pendidikan taman kanak-kanak, betul. Kemudian saya minta izin kepada kepala dinas kebudayaan, dinas pendidikan, Bondowoso, iya, supaya ada instruksi kepada seluruh kepala SMP dan SMA, iya. dan SD, iya. Ya kalau SMA kan banyak provinsi, iya. Supaya mewajibkan semua siswanya itu untuk melakukan pengurusan KIA. Nah, kenapa kami sadar? Karena memang kerumunan anak-anak itu ada di area itu. Ya di PAUD, di TK, di SD, di SMP. Betul. Saya hitung kalau itu kena semua, itu tidak kurang dari 160.000 anak-anak itu bisa terjaring begitu loh. Sehingga cara itu yang kemarin kami tempuh, kami komunikasikan sehingga kemarin memang di mana-mana memang sudah mulai KIA dan KIA itu harapan kami seperti itu. Nah, pertanyaan yang tadi begini Mbak Santi, kalau anak baru lahir, iya, otomatis yang kami cetakkan pertama pasti aktenya dulu. Iya. Karena akte itu sebagai dasar pembuatan KIA. Baik. Jadi setiap anak yang punya KIA, insya Allah pasti punya akte. Baik. Tapi anak yang punya akte belum tentu punya KIA. Karena apa? Mungkin yang sudah punya akte yang sebelum tahun 2016 hari ini belum punya KIA. Iya. Tapi kalau yang lahir belakang-belakang di 2021, 2022, insya Allah itu begitu dia bidan nyodorkan surat keterangan bukti persalinan kelahiran, kemudian ada permohonan untuk pembuatan akte, kita terbitkan akte, sekaligus saya kasih bonus KIA tanpa foto, karena anak itu pasti masih usia di bawah 5 tahun ya. Itu malah di bawah 1 bulan masih kan mungkin di foto gitu lah. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian gimana dengan anak-anak yang kemudian yang belum punya KIA tapi sudah punya akte, ya tinggal aktenya kirim ke tempat kami, kemudian fotokopi kakaknya kirim ke tempat kami, itu bentuknya foto aja. Sebenarnya kami sudah menyimpulkan, orang tidak perlu datang ke Dispenduk, pakai HP, aktenya dipotret, kakaknya dipotret, anaknya dipotret, kalau dia di atas 5 tahun, kirim ke nomor WA sudah kami sediakan, tak cetakkan KIA. Nanti kalau sudah selesai kami kirim lewat jasa pengiriman. Baik, jadi bisa lewat jasa pengiriman. Jadi sudah bisa secara lewat jalur WhatsApp saja Bapak ya. Jadi tidak perlu lagi datang ke Betul. Nah, kalau Mbak Santi mager males gerak, mau uruskan kewenangannya, Pak, aku males aku mau kemana-mana, bisa potret aja itu akte kelahirannya sama kakaknya. Kalau anaknya langsung kirim ke WA yang kita sediakan, nanti kita cetak, kemudian akan kita kirim lewat jasa pengiriman. Ya, saya tidak nyebut karena ini nanti dikira saya Nah, untuk nomor WhatsApp-nya sendiri Bapak mungkin sekaligus bisa dibagi pada kita nih, boleh, nomor WhatsApp saya boleh, nomor WhatsAppnya pegawai yang lain boleh. Tapi begitu. Iya, pokoknya orang kenal orang di Dispenduk pasti dilayani. Iya, insya Allah kami teman-teman di Dispenduk itu sudah membuka diri. Jadi WhatsAppnya itu bukan untuk WhatsApp dengan keluarganya saja, tapi jadi dengan seluruh masyarakat yang minta pelayanan boleh. Jadi intinya teman-teman itu memang saya minta untuk membuka WhatsAppnya untuk bisa menerima pelayanan seperti itu. Baik Bapak. Jadi
Sobat Sobat ini informasinya penting sekali ya, terutama untuk kita-kita nih yang masih belum paham tentang KIA kemarin. Untuk apa sih KIA? Kayaknya anak-anak masih belum belum ini ya, belum penting banget punya KIA seperti itu. Ternyata itu adalah salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau Anda yang masih belum mendaftarkan anak-anak Anda, membuatkan anak-anak Anda KIA, silakan bisa melalui dua cara tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung ya, melalui datang langsung ke Dispenduk Capil atau mungkin di sekolah menyediakan proses secara kolektif. Betul, seperti itu ya, seperti kemarin mungkin silakan langsung didaftarkan, cukup membawa fotokopi akte, fotokopi apa itu KK. kakak. Iya, dan kalau anaknya di atas 5 tahun beserta foto ya Bapak ya. Nah, cukup itu saja. Nah, kalau misalnya Anda tidak menemukan mager istilahnya tadi ya, jadi tidak bisa kemana-mana, bisa melalui WhatsApp yang mungkin Anda kenal ya, untuk para pekerja yang ada di para ASN yang ada di Dispenduk Capil seperti itu Bapak ya. Jadi, nah, dan untuk pembuatannya tadi Bapak, apakah ada biayanya atau gratis Bapak? Mbak, tak ulang lagi Mbak. Iya, baik. Kewajiban pemerintah berarti gratis. Gratis. Oke, baik, ya, siap. Berarti gratis karena kewajiban pemerintah gratis. Kami belangko form semua dibiayai oleh APBD. Baik, Bapak. Jadi memang untuk belangkonya nanti kalau sudah lewat WhatsApp berarti kita tidak perlu mengisi belangko lagi, Bapak. Jadi tidak ada ya untuk KIA ini ya, Bapak ya. Baik. Nah, untuk pembuatannya sendiri Bapak, tadi kan mungkin masih ada yang mungkin tidak punya WhatsApp seperti itu Bapak ya, yang tersebar di daerah-daerah terpencil seperti itu. Nah, untuk daerah-daerah yang seperti itu Bapak bagaimana? Tadi saya lupa. Iya. Selain ke Dispenduk, boleh lewat kecamatan. Nah, itu dia. Boleh lewat pemerintah desa. Oh, baik. Saya punya operator Adminduk di 219 desa dan kelurahan, itu jaringan kami. Walaupun dia perangkat desa, tapi dia kepanjangan tangan dari Dispenduk. Baik. Jadi kalau misalkan yang di Sucolor, yang di atas gunung, Bapak, mungkin ada di mana Jiremas, Botolinggo, ya, seperti itu Bapak Botolinggo ya. Mungkin daerah-daerah yang atas itu ya, iya, di daerah Batu Soon sana mungkin ya. Itu misalkan lewat desa boleh, boleh, ya, kan nanti saya kira bisa selesai juga, insya Allah selesai juga. Iya, baik. Ya. Jadi ini juga informasi tambahan untuk Anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang memang agak terpencil seperti itu Bapak ya, mungkin membutuhkan waktu atau tenaga yang cukup jauh dan cukup banyak gitu ya. Silakan bisa melalui tingkat pemerintah desa atau kecamatan setempat. Oke, satu lagi saya mau ngomong. Baik, silakan. Gini Mbak Santi, kami itu punya namanya program perekaman keliling. Oh baik, jadi ada keliling juga. Setiap hari ada tim yang keliling. Dan itu bisa diorder. Kan kami kan punya jadwal. Baik. Sebenarnya kalau nggak ada yang minta, kami jadwal. Iya. Kita lihat peta-peta mana yang perlu kita datangi. Baik. Karena kita memiliki data harus diintervensi dari Dispenduk langsung turun ke lapangan. Baik. Tapi ada beberapa desa kemarin yang di atas gunung itu telepon, Pak, bisa nggak teman-teman Dispenduk datang ke desa kami untuk melakukan perekaman? Karena memang kalau perekaman KTP L itu juga belum 100% kan Pak? Kita masih di angka 96%. Iya. Artinya ada 4% warga Bondowoso yang belum perekaman KTP L. Siapa itu? Para orang tua kita yang sudah sangat sepuh. Betul. Yang tersebar di beberapa tempat yang tanda petik masuk daerah 3T. T itu apa? Terluar, terjauh, terisolir. Iya. Nah itu caranya gimana? Dispenduk yang kemudian harus memboyong alatnya untuk datang ke titik-titik itu, tidak mesti ke kantor desa. Baik. Kami menerima misalkan ada satu dusun di rumahnya Pak Kasun boleh, di rumahnya tokoh boleh, di musola boleh, gitu. Yang penting di situ ada sinyal. Saya nanti internetnya biar pakai dari teman-teman, dari HP-nya teman-teman nanti. Baik, gitu. Jadi seperti hotspot yang penting nanti di situ sinyal internet itu bagus itu aja. Nanti biar teman-teman yang kemudian bisa masuk ke area itu. Di situ pula sebenarnya
beberapa yang sudah kita kerjakan kemarin juga sangat efektif untuk melakukan penjaringan untuk anak-anak yang memang kekayaannya belum diproses. Sehingga kemarin memang dalam satu hari ini saja rata-rata kami antara 100 sampai 150 KIA. Harapan saya memang sampai Desember mungkin angka 140.000 lah bisa masuk, paling enggak separuh dari 245.000 yang harus kita terbitkan KIA-nya. Karena terus terang aja yang punya kepentingan itu adalah pemerintah, harus bisa memastikan itu. Nah, Mbak Santi, ada hal yang kemudian perlu saya ceritakan. Hari ini kalau orang Bondowoso bawa anaknya mau naik kereta api, tidak boleh naik kalau anaknya tidak punya KIA. Baik, sekarang begitu ya Bapak? Iya, jadi persyaratannya Bapak? Iya, jadi kemarin memang kami kerjasama dengan PT KAI, dengan teman-teman dari Dispenduk Jember, teman-teman dari Dispenduk Bondowoso. Nah, itu sama-sama rebukan, ayo kita datangi PT KAI. Iya, baik. Nah, kereta ini sekarang kan sering dipakai untuk rombongan TK, rombongan apa, kemana-mana, wisata kan pakai itu. Nah, kemarin kita palang pintu. Nah, ini supaya mereka itu kemudian dalam tanda petik kemudian mengurus KIA-nya, maka kemudian kita palang pintu itu. Nah, anak Bondowoso yang mau main di time zone di mana? Lipo Plaza, itu dapat potongan harga. Itu ada. Jadi kita sudah memang hal seperti yang ada di Jember, Faslas itu kan tidak ada di Bondowoso. Tapi bukan berarti itu hanya KIA-nya Jember yang berlaku. KIA-nya Bondowoso juga mendapat perlakuan yang sama ketika kemudian memanfaatkan area-area bermain untuk anak seperti itu. Nah, memang di sini saya masih ancang-ancang saja. Barangkali nanti beberapa di sini kan ada beberapa tempat seperti kolam renang, mungkin bisa saja nanti. Ini masih dalam pikiran-pikiran kami juga akan merangkul mungkin Ijen View, Palem yang punya kolam renang, mungkin Al Amin Kajar yang kalian tiap minggu Karisma. Nah, itu nanti diajak kerjasama, artinya bahwa untuk mendorong itu semua, maka kelihatannya saya perlu menyuntuk praktek baik di beberapa kota yang sudah berjalan, sehingga nanti ada semangat anak-anak kemudian untuk mengurus KIA-nya, dan kami wajib untuk kemudian memberikan pelayanan yang paling simpel, paling mudah dan gratis, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, ya memang terus terang saja seperti saya Bapak ya, orang awam tuh pun baru mendengar tentang KIA ini semenjak digalakan kemarin di sekolah-sekolah Bapak ya. Sebetulnya padahal sudah ada semenjak 2016 dan sudah sebetulnya digalakan begitu ya. Dan mungkin informasi hari ini Sobat Pasopati sepertinya cukup penting sekali untuk anak-anak kita ya. Jadi memang sudah dari mana Dispenduk Capil juga sudah semaksimal mungkin nih untuk membuat anak-anak kita akhirnya mempunyai identitas yang pasti seperti itu Bapak ya. Baik Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi nih. Nah, untuk Anda mungkin hari ini yang memiliki pertanyaan pada kami ya, bisa langsung telepon di call interaktif yang sudah kami sediakan, baik via telepon, via WhatsApp, silakan di 081246999994-nya. Dan untuk itu kita break dulu sejenak Bapak Agung, beberapa menit. Karena kita akan memperkenalkan beberapa teman kita yang selalu setia menemani Pasdut Informasi. Ada Sasak Herbal, ada Bolotani dan juga Redwas Bolotani, serta Terapi Sevira. Ada Orila Catering, Orila Wedding, dan juga Perumahan Graha Pelita Regency. Jangan kemana-mana, tetap di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso.
Baik, 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso masih dengan Arantika Santi yang bertugas untuk pagi hari ini, masih di Pasdut Informasi untuk Anda juga yang sudah tergabung bersama kami di Pasopati TV. Nah, sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung kemungkinan memiliki pertanyaan baik via WhatsApp maupun telepon interaktif kita di 081246969994. Dan untuk ke pagi hari ini kita masih bersama Bapak Agung Trihandono selaku PLT Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso. Nah, tadi dilanjut ini Bapak ya, masih seputaran KIA Kartu Identitas Anak yang akhir-akhir ini digalakan pembuatannya untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada kita warga Indonesia tentang kepastian identitas kita, bahkan sampai anak yang baru lahir, baru berusia 1 hari pun akan memiliki kepastian identitas sebagai warga Indonesia dengan adanya kartu identitas anak ini. Nah, selanjutnya Bapak, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana latar belakang, kemudian kekuatan hukumnya seperti itu Bapak ya, cara pembuatannya, kemudian juga syarat-syarat apa saja yang harus dibawa seperti itu ya. Nah, sementara untuk program yang terus berjalan Bapak sampai hari ini untuk dari Dispenduk yang semakin semangat sekali gitu ya Bapak ya dengan berbagai solusi yang sudah dilakukan oleh Dispenduk Capil. Nah, ada nggak sih Pak kesulitan dari segala solusi yang sudah dilakukan oleh Dispenduk Capil ini Bapak sejauh ini gitu ya, karena memang kayaknya tadi harus sekian ratus ribu yang diterbitkan, sementara sampai saat ini dengan segala usaha yang sudah dilakukan ini masih sekitar 160 ribuan seperti itu Bapak. Apakah ada kendala-kendala dalam proses pembuatan itu atau memang kendalanya justru dari warga Bondowoso sendiri nih Bapak? Silakan Bapak Agung. Ya, terima kasih Mbak Santi. Sebenar-benarnya kan kami Dispenduk itu ditugasi untuk melayani. Baik. Ketika kalimatnya seperti itu, sebenar-benarnya walaupun di awal tadi saya katakan bahwa pemerintah wajib memberikan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi asas dari pelayanan Adminduk adalah asasnya adalah yang aktif itu adalah warganya. Jadi yang aktif adalah warganya. Baik. Oleh karena itu kami memberikan akses, kalau berdasarkan tupoksi kami adalah dengan membuka titik-titik layanan, apakah itu di tingkat desa, baik, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, ataukah kemudian melalui media online yang sekarang sudah kita kembangkan. Baik. Apakah itu media WhatsApp, dan kita punya sistem namanya Silabdes, ada juga di situ. Tetapi lagi-lagi saya memahami kondisi masyarakat. Baik. Kalau kita tunggu, ya nggak hadir. Kalau kita tunggu-tunggu, nggak segera juga kemudian bergegas untuk menyelesaikan apa yang menjadi haknya kan gitu. Baik. Jadi terkait dengan itu maka kemudian kami intervensi. Baik. Intervensinya apa? Kami harus turun ke masyarakat. Makanya kemudian saya katakan tadi, saya turun ke dusun, saya turun ke titik-titik kerumunan masyarakat, saya menggunakan area-area kerumunan anak-anak supaya kami sekali gerak bisa mendapatkan data yang bisa menjadi bahan untuk pelayanan itu memang langsung lebih banyak gitu loh. Jika bahasa kami adalah waktu yang sempit ini bisa untuk menyelesaikan banyak problem yang ada di lapangan kan gitu. Jadi istilahnya jemput bola. Jemput bola. Baik. Ya. Jadi sekali lagi saya baru ingat. Jadi asasnya stelsel aktif, Mbak. Iya. Stelsel aktif itu artinya bahwa warga yang seharusnya itu ya. Warga yang seharusnya itu
mengajukan kan gitu. Betul. Karena memang itu hak mereka dan wajib hukumnya pemerintah melayani kan gitu. Iya, betul. Kan kalau mereka yang aktif kami wajib melayani. Baik. Tapi nampaknya situasi itu sampai sekarang enggak maksimal. Baik. Jadi dalam tanda petik kami turun, kami obrak-obrak untuk mereka kemudian kita aktif, tuntun ya? Untuk aktif. Kalau perlu yang mager kita mintai data. Iya. Diem enggak apa-apa, yang penting datanya kasihkan kepada kami, tak buatkan, nanti tak kirim kalau sudah barangnya jadi. Baik. Ya kan, kalau dokumennya jadi, nanti saya kirim ke rumahnya gratis, nggak perlu kemana-mana. Iya. Ya, jadi hati-hati, nggak ada COD-an. Oh iya. Jadi pokoknya dokumen datang, terima saja gratis, gitu. Jadi karena apa? Semua sudah dibiayai oleh pemerintah, baik itu yang menggunakan dana alokasi khusus maupun menggunakan APBD murni yang dari Pemkab Bondowoso. Itu Mbak, seperti itu. Iya, jadi memang kesulitannya memang dari keaktifan gitu Iya, Bapak, memang masih banyak warga kita itu yang ya kurang aktif seperti itu Bapak ya. KIA itu apa sih? Iya, untuk buat apa sih kan seperti gitu. itu ya. Wong saya juga nggak kemana-mana, anak Betul, saya betul. juga nggak kemana-mana kan gitu. Betul. Tapi nanti kalau sudah dongnya waktunya butuh, Iya. biasanya itu kalau perlu ya sebelum bicara selesai harusnya urusan selesai. Maunya Iya, masyarakat betul. kan seperti itu. Sementara Iya, betul. wah ini kalau seperti itu kan nanti juga pada akhirnya ya menyibukkan banyak pihak. Betul Lebih sekali. baik mumpung waktunya juga masih longgar, ya Betul. ayo kita sama-sama untuk bisa melaksanakan itu semua. Baik. Sehingga kalau dibilang masyarakat aktif itu adalah dambaan kami, karena terus terang saja lagi-lagi target kami harus bisa menyelesaikan 245.000 apa itu Percetakan KIA. KIA Iya. gitu kan, karena wajib. Jadi kita targetnya bukan 160, targetnya itu. Kalau hari ini mungkin belum sampai 160 Mbak, paling ya 100.000 lebih sedikit lah gitu. Oh iya, baik, masih Iya. perjalanan masih cukup jauh. Masih jauh. Ya belum mudah-mudahan sampai separuh. dengan adanya informasi ini banyak masyarakat yang lebih Iya. aktif lagi Bapak ya. Jadi memang sudah dijelaskan tadi memang pentingnya. Jadi sebelum benar-benar dibutuhkan gitu ya. Jadi mumpung waktunya masih longgar, mungkin anak-anak kita masih mau SD masih jauh seperti Bapak ya. Karena biasanya jika sudah dibutuhkan 1 hari sudah selesai. Iya. Padahal itu semua butuh proses Bapak ya. Jadi iya. pembuatannya juga tidak semerta-merta kemudian langsung jadi seperti Bapak ya. Jadi tadi ada proses pengekropannya dulu, ada proses pemindahan data dan lain sebagainya gitu. Yeah. Jadi sobat Pasopati yang masih belum membuat KIA untuk anak-anak kita, silakan dari sekarang bisa lebih aktif. Kalau mager silakan mencari nomor-nomor orang-orang di Dukcapil seperti Bapak ya. Itu yang solusi paling akhir mungkin ya. Dan kalau Anda mungkin yang berada di tempat jauh seperti itu, silakan bisa menghubungi pemerintah desa dan kecamatan setempat. Yeah. Nah, di sini ada satu titipan pertanyaan Bapak ya yang masuk lewat WhatsApp nih, bahwa anak kita sudah membuat KIA seperti itu Bapak ya, kemudian orang tuanya bercerai seperti itu. Nah, apakah KIA si anak juga ikut berubah seperti kartu KTP dari orang tua atau bagaimana Bapak untuk KIA sendiri? Ya enggak lah. Enggak Bapak ya. Kan gini, misalkan bapak ibunya nikah, nah, betul. tercatat ya, Iya, betul. tercatat berarti anak itu bapaknya jelas, ibunya jelas. Iya. Di KIA itu yang tertulis adalah berarti nama bapaknya. Bapak, baik. Lah walaupun bapaknya cerai terus anak itu ikut ibunya, kan apa bapaknya ganti kan enggak? Iya, kan iya. ya tetap bapaknya ya itu ya tetap. Jadi tetap Bapak Tetap, tidak karena ada nanti di perubahan. kakaknya walaupun itu cerai bukan berarti menghilangkan nasabnya dia loh ya. Iya, betul. Kan tetap. Jadi walaupun misalkan nanti ada bapak baru kan gitu ya. Nah, Bapaknya baru. Bukan berarti nanti di kakaknya terus bapak yang baru, bukan. Wong itu hasil dari perkawinan bapak yang lama kan gitu. Iya, betul. Jadi KIA-nya tidak akan ganti. Iya. KIA ganti itu kalau misalkan gini, Mbak Santi punya putra tadi umur 1 tahun diuruskan KIA-nya misalkan. Nah kemudian usia 5 tahun itu KIA-nya otomatis habis, langsung masa berlakunya habis.
Jadi sama ada masa berlakunya. Iya, masa berlakunya yang di bawah 5 tahun itu sampai umur 5 tahun. Oh, baik. Nanti setelah itu memperbaharui lagi KIA yang lama di bawah, masa saya berlakunya habis. Oh iya dah, sini tak buatkan. Nggak usah bawa syarat macam-macam. KIA yang lama di bawah plus foto. Plus foto. Nah, nanti dicetakkan KIA yang baru sampai usia 17 tahun kurang 1 hari itu ada fotonya. Begitu, Mbak Santi. Oh, iya, nah, kemudian gimana tadi Mbak Santi tadi ada obrolan sedikit, Pak. Ini gimana kalau nikahnya belum tercatat? Nah, ya itu dia, Pak. Kalau kalau nikahnya belum tercatat, berarti mohon maaf kami tidak bisa menulis anak dari bapak. Berarti anak dari ibu. Baik. Gitu. Tapi bukan berarti gini. Jangan berarti kemudian kalau belum tercatat terus anak tidak bisa ngurus KIA. Nah, iya. Wajib hukumnya anak itu mau dari nikah tercatat dan nikah tercatat wajib negara melindungi dan memenuhi hak anak. Baik. Jadi artinya nanti ya jelas anak ibu. Jadi yang tertulis di KIA-nya dia adalah orang tuanya sampai ya nama ibunya. Nama ibu. Gitu. Itu. Nah, nanti kapan anak ini misalkan KIA-nya bisa ditulis apa itu nama bapaknya gitu. Ya nanti caranya apa? Ibunya sama bapaknya tadi itsbat. Baik. Itsbat karena kalau itsbat berarti kan penetapan nikahnya kan tetap sebelum anak itu lahir. Iya. Nah, sehingga nanti menjadi dirubah kalau sudah ada itsbat ya, seperti kasusnya kemarin kita mengitsbatkan 103 pasang. Kan beberapa sudah kita terbitkan KIA-nya. Iya. Datang ke kantor, ya. Pak, ini KIA saja kemarin kan tertulis nama anak ibu. Iya. Nah sekarang kan ini kan sudah itsbat dengan bapaknya kemarin. Ya iya gini kita perbaiki, kita terbitkan lagi menjadi anak bapaknya yang tertulis. Dasarnya apa? Itsbat nikahnya. Baik. Loh, untuk itu. Nomor induk KIA-nya itu sendiri Bapak? Itu nik. Nah itu bagaimana kalau misalnya orang tuanya pisah, sedangkan si anak ikut kakak ibu seperti itu Mbak, nik tuh nempel Mbak. Oh begitu. Mau ikut neneknya, mau ikut ibunya, mohon maaf. Baik, berarti tetap sama iya, jadi begitu bayi lahir kan dikasih nik. Iya. Sepanjang hidup niknya ya satu itu. Sama. Mau kemana-mana niknya. Termasuk ketika dia pindah alamat, itu niknya tetap satu. Tetap Mbak. satu. Iya. Baik. Jadi kalau misalkan saya lagi jalan-jalan ke Papua, ketemu orang niknya 3511, oh itu dulu pasti dari Bondowoso. Nggak bisa enggak gitu. Karena 11 itu punya Bondowoso, 35 punya Jawa Timur. Jadi nik itu 35 itu Jawa 11. Timur, ya 11 itu Bondowoso. Kalau 11 lagi itu kecamatan kota. Kalau 12 berarti kan 35, 11, 12, itu kecamatan Tegal Ampel. Jadi saya bisa lihat ini orang mana ini. Ini orang Cerme, di belakang pasti berarti 35, 11, 30 sekian. Terus ngaku orang Bondowoso ya ketemon. Nah, gitu ya. Pasti ketemu itu karena itu menunjukkan posisi orang itu dulu, artinya ketika waktu perekaman pertama kali dia pakai alamat mana, itu pasti ketemu. Iya, baik Bapak. Jadi memang pentingnya KIA itu dari situ Bapak ya. Juga bisa kita lihat Sobat Pasopati bahwa memang KIA ini sangat penting sekali untuk kita dan anak-anak kita. Jadi untuk Anda Sobat Pasopati yang hari ini masih mungkin baru saja mendengar informasi ini ya, silakan untuk saksikan Pasopati TV dari awal tadi perbincangan kita dengan Bapak Agung selaku PLT dari Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso, bagaimana syaratnya dan apa saja yang harus kita lakukan seperti itu ya. Dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Bapak Agung yang mungkin jadi solusi nih untuk Anda semua. Dan untuk hari ini alhamdulillah terima kasih sekali Bapak Agung sudah berbagi informasi yang cukup penting sekali ya, terutama untuk kawasan Bondowoso dan sekitarnya. Dan memang tujuan kami di Pasdut Informasi adalah membagikan informasi-informasi yang kemungkinan bagi Anda Sobat Pasopati masih belum Anda dengar atau belum sampai pada Anda seperti itu ya. Dan mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk kita semua yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak Agung. Sama-sama Mbak. Dan saya Randika Santi yang bertugas beserta seluruh kru hari ini mengucapkan terima kasih banyak, dan kita ketemu lagi di Pasdut Informasi selanjutnya dengan informasi-informasi lain yang mungkin bermanfaat untuk kita, terutama untuk kawasan Bondowoso dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa bahagia karena bahagia adalah salah satu kunci sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.